Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan billah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit belajar mengenal sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu sahabat Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada beliau. Doanya apa? Ya Allah, limpahkanlah harta dan anak kepadanya dan keberkahan untuknya. Itu salah satu di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas bin Malik, karena begitu sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Ikhwanubillah, ketika itu usia Anas masih sangat muda. Ketika ibunya Al-Ghumaysyah mentalkinnya dengan 2 kalimat syahadat, ibunya mengisi hatinya yang bersih dengan kecintaannya kepada Nabi Al-Islam Muhammad bin Abdullah. Maka di benak Anas pun mulai tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah, sekalipun dia belum pernah bersua dengan Nabi yang mulia tersebut, hanya mendengar kisah beliau sebatas dari orang ke orang. Tidak mengherankan, karena terkadang telinga lebih dahulu merindukan sesuatu daripada mata. Ikhwanubillah, betapa seringnya Anas kecil berangan bisa berkelana menemui nabinya di Mekah, atau beliau bisa datang kepada mereka di Yasrib, sehingga dia bisa berbahagia karena bisa melihatnya dan tentram karena berjumpa dengannya. Ikhwan billah, angan-angan itu dalam waktu dekat ternyata telah berubah menjadi kenyataan. Yasrib yang membanggakan dan berbahagia mendengar bahwa Nabi dan sahabatnya Asy-Syiddiq sedang perjalanan ke arahnya. Maka keceriaan menaungi setiap rumah dan kebahagiaan menyelimuti setiap hati. Mata dan hati bergayut dengan jalan yang penuh berkah, jalan yang membawa langkah Nabi dan sahabatnya ke Yasrib. Anak-anak muda bergumam, setiap cahaya pagi bersinar, Muhammad telah datang. Ikhwanubillah, maka Anas bersama anak-anak kecil lainnya berlari-lari hendak menyambutnya. Namun dia pun pulang dengan sedih lagi kecewa. Di suatu pagi yang indah, yang penuh asa dan keceriaannya yang semerbak, orang-orang Yasrib pun saling berbisik satu sama lain. Muhammad dan sahabatnya telah berjalan mendekati Madinah. Maka orang banyak pun berhamburan ke jalan-jalan yang penuh berkah, jalan yang membawa Nabi petunjuk dan kebaikan kepada mereka. Mereka berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau secara bergelombang. Kelompok demi kelompok, di sela-sela mereka ada yang sekumpulan anak-anak yang tak kalah bersemangat. Wajah-wajah mereka dihiasi kebahagiaan, menyatu dengan hati kecil mereka, serta yang penuh sukacita memenuhi jiwa mereka yang jernih. Ikhwanubillah, di barisan depan anak-anak tersebut adalah Anas bin Malik Al-Ansari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Asy-Syiddiq datang. Keduanya berjalan di antara kumpulan orang-orang dewasa dan anak-anak dalam rombongan yang besar. Adapun kaum wanita dan gadis-gadis remaja yang biasa tinggal di rumah, mereka naik ke atap-atap rumah. Mereka ingin melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bergumam, "Yang mana dia? Yang mana dia Rasulullah?"
Hari itu adalah hari yang tidak terlupakan. Anas bin Malik senantiasa mengingatnya sampai dia berumur 100 tahun lebih. Ikhwanullah, tidak lama setelah Rasulullah SAW tinggal di Al-Madinah, Al-Humaysyah binti Milhan datang kepada beliau dengan disertai anak-anak laki-lakinya yang masih kanak-kanak. Anak laki-laki itu berlarian di depan ibunya dengan ujung rambut yang jatuh di keningnya. Al-Humaysyah mengucapkan salam kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua laki-laki dan wanita dari Ansor telah memberimu hadiah, tetapi aku tidak mempunyai apapun yang bisa aku jadikan hadiah untukmu selain anak laki-lakiku ini. Terimalah dia, dan dia akan berkhidmat kepadamu sesuai dengan apa yang engkau inginkan." Nabi berbahagia. Beliau memandang anak muda ini dengan wajah berseri-seri. Beliau mengusap kepalanya dengan tangan beliau yang mulia, menyentuh ujung rambutnya dengan jari jemari beliau yang lembut, dan beliau menganggapnya sebagai keluarganya. Anas bin Malik atau Unais, yang artinya anak kecil, begitu terkadang mereka memanggilnya sebagai ungkapan sayang kepadanya. Berumur 10 tahun manakala dia berbahagia bisa berkhidmat untuk Rasulullah SAW. Anas hidup di samping Nabi dan berada di bawah bimbingan beliau sampai Nabi berpulang ke Ar-Rafiq Al-A'la, yaitu selama kurang lebih 10 tahun. Selama itu Anas memperoleh bimbingan dari Nabi yang dengannya dia menyucikan jiwanya, memahami hadis beliau yang memenuhi dadanya, mengenal akhlak beliau yang agung, rahasia-rahasia dan sifat-sifat terpuji beliau yang tidak dikenal oleh orang lain. Ikhwanubillah, Anas bin Malik mendapatkan perlakuan yang mulia dari Rasulullah SAW yang tidak pernah diperoleh seorang anak dari bapaknya. Mengenyam keluhuran perangai Rasulullah SAW dan keagungan sifat-sifatnya yang membuat dia patut iri kepadanya. Ikhwanubillah, biarkanlah Anas sendiri yang menyampaikan sebagian lembaran cemerlang dari perlakuan mulia yang dia dapatkan di bawah naungan seorang nabi yang pemurah dan berhati mulia. Karena Anas lebih tahu tentangnya dan lebih berhak untuk menceritakannya. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Anas bin Malik berkata kepada Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, dan paling besar kasih sayangnya. Suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Aku berangkat, tetapi aku menuju anak-anak yang sedang bermain di pasar dan bukan melaksanakan tugas Rasulullah. Aku ingin bermain bersama mereka. Aku tidak pergi menunaikan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Beberapa saat setelah berada di tengah-tengah anak itu, aku merasa seseorang berada di belakangku dan memegang bajuku. Aku menoleh. Ternyata dia adalah Rasulullah SAW. Dengan tersenyum beliau bersabda, "Wahai Unais, apakah kamu telah pergi seperti aku yang aku perintahkan?" Maka aku pun salah tingkah. Aku menjawab, "Ya, sekarang aku berangkat wahai Rasulullah SAW." Ikhwanubillah, demi Allah, aku telah berkhidmat kepada beliau selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku lakukan, "Mengapa kamu melakukan ini, Unais?" Beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku tinggalkan,
Mengapa kamu tinggalkan ini Unais? Ikhwanubillah, bila Rasulullah SAW memanggil Anas, terkadang beliau memanggil dengan Unais sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang. Dan di lain waktu Nabi memanggilnya wahai anakku. Ikhwanubillah, Nabi memberikan nasihat-nasihat dan petuah-petuah beliau yang memenuhi hati dan jiwanya. Di antara nasihat-nasihat itu adalah sabda Nabi kepadanya, wahai anakku, jika kamu mampu mendapatkan pagi dan petang, sementara hatimu tidak membawa kebencian kepada seseorang, maka lakukanlah. Wahai anakku, sesungguhnya hal itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka berarti dia bersamaku di surga. Wahai anakku, jika kamu masuk kepada keluargamu, maka ucapkanlah salam, karena ia merupakan keberkahan bagimu dan keluargamu. Ikhwanubillah, Anas bin Malik hidup setelah Rasulullah SAW wafat selama 80 tahun lebih. Selama itu Anas mengisi dada umat dengan ilmu Rasulullah SAW yang agung dan menumbuhkan akal pikiran mereka dengan pikiran kenabian. Selama itu Anas menghidupkan hati umat dengan petunjuk Nabi yang dia sebarkan di antara para sahabat dan tabi'in, dengan sabda-sabda Rasulullah SAW yang berharga dan perbuatan-perbuatan beliau yang mulia yang dia tebarkan di antara manusia. Ikhwanubillah, dengan umurnya yang panjang, Anas menjadikan rujukan bagi kaum muslimin di masa hidupnya. Anas menjadi rujukan bagi kaum muslimin di masa hidupnya. Mereka bertanya kepada Anas tentang hal itu. Anas pun berkata, aku tidak pernah menyangka akan bisa hidup sehingga aku melihat orang-orang seperti kalian yang berdebat dalam perkara telaga Nabi. Sungguh aku telah meninggalkan wanita-wanita tua di belakangku. Setiap dari mereka tidak melakukan sholat terkecuali dia memohon kepada Allah agar memberinya minum dari telaga Nabi. Ikhwanubillah, Anas bin Malik terus hidup bersama kenangannya dengan Rasulullah SAW selama kehidupan berlangsung. Dia sangat berbahagia pada hari pertemuannya dengan beliau, sangat bersedih di hari perpisahannya dengan beliau, sangat sering mengulang-ulang sabda beliau. Ikhwanubillah, dia sangat bersungguh-sungguh untuk mengikuti beliau dalam sabda-sabda dan perbuatan-perbuatan beliau, mencintai apa yang beliau cintai, membenci apa yang beliau benci. Ikhwanubillah, 2 hari yang paling diingat oleh Anas dalam hidupnya. Hari pertama, yaitu pertama kali pertemuannya dengan Nabi, dan hari perpisahannya dengan beliau untuk terakhir kali. Ikhwanubillah, bila Anas teringat hari pertama, maka dia berbahagia dan bersuka cita. Namun jika hari kedua terlintas di benaknya, maka dia menangis berduka, membuat orang-orang yang di sekelilingnya ikut menangis. Ikhwanubillah arsyadakumullah, Anas sering berkata, sungguh aku telah melihat hari di mana Rasulullah SAW datang kepada kami, dan aku juga melihat hari di mana Rasulullah SAW meninggalkan kami. Aku tidak melihat 2 hari yang menyerupai keduanya. Hari kedatangan beliau di Madinah, segala sesuatu di sana bercahaya, tetapi di mana Rasulullah SAW hampir menghadap kepada Rabb-Nya, segala sesuatu gelap gulita. Pandangan terakhirku kepada beliau terjadi di hari Senin, ketika kain penutup kamar beliau dibuka. Aku melihat wajah beliau seperti kertas mushaf. Pada saat itu banyak orang berdiri di belakang.
Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka agar tetap berada di tempat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pagi hari itu. Kami tidak pernah melihat suatu pemandangan yang paling kami kagumi daripada wajah beliau manakala kami memasukkan tanah ke kubur beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Anas bin Malik lebih dari sekali. Di antara doa Nabi untuknya, ya Allah, limpahkanlah harta dan anak kepadanya, berkahilah dia padanya. Ikhwanubillah, Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi. Anas menjadi orang Ansor yang paling banyak hartanya, paling banyak keturunannya, sampai-sampai dia melihat anak-anak dan keturunannya melebihi angka 100. Ikhwanubillah, Allah Ta'ala memberkahi umurnya sehingga dia hidup selama 103 tahun. Anas sangat berharap mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Anas sering berkata, sesungguhnya aku berharap bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Lalu aku berkata kepada beliau, aku adalah pelayan kecilmu, Unais ya Rasulullah. Ikhwanubillah, ketika Anas sakit, sebelum wafatnya dia berkata kepada keluarganya, talqinlah aku dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Anas senantiasa mengucapkan sampai dia meninggal dunia. Ikhwanubillah, Anas mewasiatkan agar mengubur tongkat kecil milik Rasulullah SAW bersamanya. Maka tongkat itu diletakkan di sampingnya. Selamat untuk Anas bin Malik Al-Ansori yang telah mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah. Dia hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW yang agung selama 10 tahun sempurna. Ikhwanubillah, dia adalah orang ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar dalam meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah membalasnya dan membalas ibunya atas apa yang dia berikan untuk Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأ